تبسم للحياة تساءل قل أين الطريق لا تحزن تفاءل هو الله يرضيك تبسم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Jamaah sekalian yang saya cintai, saya hormati dan saya banggakan, doa saya mudah-mudahan kita semuanya yang hadir pada malam hari ini senantiasa selalu ada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Puja, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga alhamdulillah di malam ini, di malam Ahad, kembali kita sama-sama dapat hadir, duduk dan bersilaturahmi di majelis taklim kita ini. Dan mudah-mudahan hadirnya kita, duduknya kita, ngaji dan silaturahminya kita kesemuanya akan mendapat ganjaran dan balasan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salawat dan salam kita sampaikan, kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian yang saya cintai dan saya hormati, kehidupan alam kubur yang sering kita sebut dengan kehidupan alam barzakh adalah sebuah kehidupan yang gaib bagi kita yang masih hidup di dunia. Dan bagi mereka yang sudah dipanggil Allah, bagi mereka yang sudah meninggal dunia, maka kehidupan alam barzakh atau kehidupan alam kubur itu adalah merupakan kehidupan yang nyata. Dulu mereka sama kita, sebelum mereka meninggal dunia, mereka juga mengatakan bahwa kehidupan alam barzakh adalah kehidupan alam yang gaib. Tapi sekarang setelah mereka meninggal dunia, barulah mereka merasakan, barulah kehidupan yang dulunya gaib sekarang menjadi nyata. Nah, kehidupan alam barzakh atau yang sering kita sebut dengan kehidupan alam kubur, bahwa di sanalah awal mulanya kita merasakan, mengenyam, memetik dan menuai dari apa yang pernah kita lakukan saat kita masih hidup di dunia. Di sana ada kegelapan, di sana juga bisa jadi terang benderang. Di alam barzakh bisa jadi penuh dengan kenikmatan, di alam barzakh juga bisa jadi penuh dengan siksa dan azab kubur. Dan itu semuanya tergantung kepada kita pada saat kita masih hidup di dunia ini. Artinya, kitalah yang menentukan mau kita jadikan apa kehidupan alam barzakh kita ini. Nah, ketika kita ingin menjadikan kehidupan alam barzakh, ketika kita menjadikan alam kubur itu mau gelap gulita, maka silahkan lakukan, kerjakan, perbuatlah apapun yang dilanggar Allah. Lakukan, kerjakan apapun yang jenisnya maksiat. Kerjakan, lakukan apapun yang mengakibatkan perbuatan dosa. Nah, ketika dalam kehidupan dunia ini kemaksiatan, dosa-dosa hanya itulah yang kita lakukan, maka artinya
kita telah menentukan alam kubur kita ini menjadi gelap gulita. Kita telah menentukan bahwasanya alam kubur kita ini nantinya penuh dengan azab dan siksa. Dan ketika pada saat kita hidup di dunia ini, dalam menjalani kehidupan yang sementara ini, kita jalani kehidupan ini penuh dengan pendekatan diri kepada Allah, penuh dengan ibadah kepada Allah. Itu artinya kita akan menerangi kehidupan alam barzah yang akan kita jalani. Nah, pertanyaannya, apa yang harus kita lakukan agar alam kubur kita, agar alam barzah kita nanti menjadi terang benderang, menjadi taman daripada taman surganya Allah. Nah, ada satu nasihat yang datang dari Al-Imam Abu Lais As-Samarqandi rahimahullah. Kata beliau, sab'atu asya'a tunawwirul qabr. Ada 7 amalan yang ketika 7 amalan ini kita amalkan, kita kerjakan dalam kehidupan sehari-hari kita saat kita masih hidup di dunia, maka amalan ini akan menerangkan alam kubur kita, akan menyelamatkan diri kita dari berbagai macam siksa dan azab kubur, agar menjadikan alam kubur kita ini menjadi raudhah min riyadil jannah, menjadi tamannya taman surga. Saudaraku, ketika dalam kehidupan alam barzah, alam kubur, kemudian saat kita menjalani kehidupan alam barzah, kehidupan kita udah penuh dengan siksa dan azab, maka nanti di akhirat akan jauh lebih berat lagi. Tapi ketika di alam barzah, di alam kubur kita terang benderang, alam kubur kita luas, alam kubur kita menjadi taman surga, maka di akhirat sudah dipastikan tempat kita nanti di mana? Di surga. Dan itulah yang kita harap. Nah, untuk bisa alam kubur kita ini yang sempit, yang gelap, kita rubah menjadi terang benderang, kita rubah menjadi luas, kita rubah menjadi taman surganya Allah, maka yang harus kita kerjakan selagi kita masih hidup di dunia ini, al-ikhlasu fil ibadah. Ikhlas di dalam melakukan berbagai macam jenis ibadah. Apapun jenis ibadahnya, apapun. Mau sholat kita, mau puasa kita, mau zakat kita, mau haji kita, mau umroh kita, mau apapun jenis ibadah, mau apapun perbuatan baik yang kita lakukan, baru akan ada nilainya kalau kita lakukan dengan hati yang ikhlas. Baru akan ada pahalanya. Ya. Nah, ketika berbagai macam jenis ibadah kita lakukan dengan hati yang ikhlas, tulus semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala, maka amalan yang seperti inilah yang akan tunawwirul qabr, yang akan menerangi alam kubur kita, yang akan menyelamatkan kita dari berbagai macam siksa dan azab kubur. Sekecil apapun ya, kebaikan yang kita lakukan, sekecil apapun ibadah yang kita kerjakan, sandarannya baru akan ada nilai pahala kalau kita lakukan dengan hati yang ikhlas. Dan ikhlas ini sangat amat berat. Sangat amat berat. Bisa jadi saat kita melakukannya kita ikhlas, tapi belum tentu keikhlasan ini bisa kita jaga dan kita pelihara sampai kita mati. Belum tentu. Nah, keikhlasan dari semenjak kita lakukan itu kebaikan, itu ibadah, kemudian kita jaga dan kita pelihara sampai kita dipanggil Allah Subhanahu wa ta'ala, keikhlasan itu tidak berubah dalam kehidupan kita, maka keikhlasan itulah yang akan menerangi alam kubur, yang akan menyelamatkan kita dari berbagai macam siksa dan azab kubur. Makanya kalau kata orang dulu, kalau kita berbuat baik
sama dengan kita buang air besar. Apapun siangnya yang kita makan, pagi kah, siang kah, sore kah yang kita makan, berbagai macam jenis menu yang kita makan, saat pagi kita bangun tidur, kita ke kamar mandi, kita buang air, nggak pernah kita lihatin. Mungkin ada sate yang tersisa, mungkin ada opor, nggak pernah kita lihatin. Malah tergesa-gesa dan terburu-buru kita buang, kita siram, jangan sampai apa? Jangan sampai kelihatan. Nah, begitulah untuk menjaga keikhlasan, lakukan segala macam kebaikan dengan penuh keikhlasan dan lupakan bahwa kita pernah melakukan sebuah kebaikan. Inilah yang akan mempunyai nilai di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, amalan yang bisa menerangi alam kubur kita. Amalan yang bisa menyelamatkan kita dari berbagai macam siksa dan azab kubur ketika kita menjalani kehidupan alam barzah adalah birrul walidain, bakti dan taat kepada kedua orang tua. Kiai, saya bagaimana mau taat? Bagaimana saya mau patuh sama orang tua saya? Orang tua saya mau kagak ibadah, sholat kagak, ngaji kagak, apa kagak, maksiat mulu. Orang tua saya mau apapun yang dilakukan sama orang tua kita, itu hak orang tua kita. Kewajiban kita mas sebagai anak tetap apa? Tetap bakti, tetap taat. Nah, lain halnya ketika orang tua kita mengajak kita kepada kemaksiat. Maka kalau sudah begini la ta'ata li makhlukin fi maksiatillah. Tidak ada kata taat kepada makhluk kalau makhluk itu ngajak maksiat. Bagaimana saya mau taat memak saya, menyak saya? Nyak saya asal saya suruh sembahyang aja udah goleng. Udah enggak mau ibadah. Mau ibadah kayak mau enggak kayak emak tetap apa? Tetap emak, dan harus birrul walidain, dan kita harus tetap taat, patuh, berbakti kepada kedua orang tua. Dan terkadang ini ziarah yang kita lakukan ke makam-makam aulia itu sangat amat baik. Ziarah, apalagi kita ziarah ke makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu sangat amat mulia. Tapi haruskah kita ziarah kemana saja ke makam-makam aulia, sementara makam orang tua kita apain? Ini yang parah nih. Iya. 1,5 juta kita modalin tuh untuk keliling ziarah ke makam aulia Allah. Oh, sementara yang nempel dekat sama kita, yang nempel sama kita, yang gedein kita, yang ngurusin kita, ternyata dengan mudahnya kita tinggalkan itu, kita mengutamakan yang lah. Silahkan kita ziarah ke makam aulia-aulia Allah, berharap penuh keberkahan, tapi jangan lupa bahwa kunci surga kita itu adalah keridhaan orang tua. Barulah akan selamat kita dalam menjalani kehidupan alam barzakh ketika kita birrul walidain, taat dan patuh kepada kedua orang tua. Siapapun kedua orang tua mau ahlul ibadah, mau ahlul maksiat, mau apapun, kewajiban kita mah tetap birrul walidain. Nah, kemudian yang ketiga, amalan yang bisa meluaskan alam kubur kita, amalan yang bisa menerangkan alam kubur kita, amalan yang bisa merubah alam kubur kita ini menjadi taman surga adalah silaturrahim. Nyambung tali silaturrahmi. Ya. Dan alhamdulillah, malam ini apa yang diajarkan oleh Al-Imam Abu Lais As-Samarqandi untuk bisa menerangkan alam kubur kita, untuk bisa meluaskan alam kubur kita, untuk bisa menjadikan alam kubur kita taman surga, malam ini sedang kita lakukan.
Malam ini kita hadir, kita duduk di majelis taklim. Di dalam duduk dan hadirnya kita di majelis taklim, di situ pula ada ikatan tali silaturahmi. Satu dengan yang lain kita kumpul ini tidak lain karena kita menjalin silaturahmi. Nah, silaturahmi inilah yang kita lakukan pada malam hari ini. Kelak ketika kita menjalani kehidupan alam kubur, maka alam kubur kita akan menjadi terang benderang. Nah, alhamdulillah. Ketika orang lain nanti alam kuburnya gelap gulita, walaupun di dunianya terang benderang, lampu dipasang beratus-ratus watt dipasang, panggung dipasangin lampu, halaman dipasangin lampu, dikasih bangku, belum tentu itu bisa menerangkan alam kubur kita. Tapi pada malam hari ini kita hadir duduk di majelis taklim, ini adalah satu cara untuk kita bisa menjadikan alam kubur kita taman surganya Allah. Kira-kira enak gak ini? Enak. Malam ini kita bersilaturahmi, dan silaturahmi inilah salah satu amalan yang bisa menerangkan alam kubur kita. Kemudian amalan yang bisa menerangkan alam kubur kita, amalan yang bisa meluaskan sempitnya alam kubur kita, amalan yang bisa menjadikan alam kubur kita ini menjadi taman surganya Allah Subhanahu wa taala, ayyaksura dzikrullah. Perbanyaklah zikir kepada Allah. Kenapa agama menganjurkan kepada kita untuk banyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena zikir ini adalah ikrar. Zikir ini adalah pengakuan diri kita bahwa tidak ada Tuhan yang kita sembah selain Allah. Maka makin banyaknya zikir kita yang kita yang kita lapaskan dari lisan kita, yang kita sebutkan dari hati kita, maka zikir ini akan berdampak dalam kehidupan dunia kita menjadi tenang. Dampak daripada zikir yang kita lapazkan pada saat kita hidup di dunia, kelak di alam barzakh, alam kubur kita menjadi terang benderang. Dampak daripada banyaknya zikir yang kita lakukan pada saat kita hidup di dunia, itu akan menyelamatkan kita kelak di akhirat. Maka kata Nabi, siapa orang yang di akhir hayatnya ia bisa melapazkan kalimat tauhid la ilaha illallah, dakhalal jannah. Siapa orang yang saat akhir daripada kehidupan di dunia, entah lisannya kah, entah hatinya kah, entah matanya kah, entah isyaratnya kah, dia bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka ucapan kalimat la ilaha illallah itulah yang menjamin seseorang masuk ke dalam surga. Pertanyaannya, bagaimana ketika kita sakaratul maut, yang begitu sakitnya ruh kita dipisahkan dari jasad ini, ternyata kita masih mampu lisan kita atau hati kita mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Maka hendaknya lah saat kita hidup di dunia sekarang ini, sebelum sakaratul maut, perbanyaklah zikir kepada Allah. Kapan saja. Di tempat mana? Di tempat yang bersih-bersih. Jangan di kamar mandi lagi nongkrong kita apa? Kotor. Kalau ini mah jangan. Kita lagi duduk di rumah, di apa saja. Tempat-tempat yang suci, tempat-tempat yang bersih, mau di tempat kerja, mau di tempat apa, silahkan. Mau lisan kita kah, mau hati kita kah, perbanyaklah zikir kepada Allah. Maka dengan zikir inilah, dampak daripada zikir ini akan menerangkan alam kubur kita, akan menjadikan alam kubur kita ini taman surga. Kalau sudah alam barzakh, alam kubur kita menjadi taman surga, maka pastikan di akhirat kita akan masuk dan menjadi penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.